Hai semua, kembali lagi di channel Rekayasa Film. Kali ini saya akan merangkum film yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini bergenre drama fantasi yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Film ini akan membuat kalian sedih karena akhir dari filmnya memang akan membuat kita meneteskan air mata. Film yang akan menceritakan seorang pria muda yang terkena vonis kanker otak dan menjalani sisa hidupnya sebelum ajalnya menjemput. Tidak usah berlama-lama, kita langsung tonton aja yuk rangkuman filmnya. Oh iya, sebelum ditonton jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar saat nanti saya upload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Film dibuka dengan menunjukkan seorang pria muda pengantar surat pos yang sedang melakukan pekerjaan hariannya. Di film ini tidak disebutkan nama pria itu, maka kita sebut saja dia sebagai postman. Setelah pekerjaannya selesai, postman mengunjungi tempat penyewaan film yang dimiliki oleh temannya bernama Tatsuya. Sepertinya, postman dan Tatsuya sudah berteman cukup baik. Tatsuya menyewakan film kepada postman hanya dengan cuma-cuma atau tanpa biaya. Di perjalanan pulang, saat postman sedang mengayuh sepedanya, tiba-tiba matanya jadi buram dan konsentrasinya hilang. Lalu postman itu terjatuh dari sepedanya. Scene selanjutnya, kita ditunjukkan postman yang sudah berada di rumah sakit dan sedang konsul dengan dokter di sana. Dokter itu menyebutkan berita buruk bahwa postman mengidap kanker otak yang sudah cukup parah. Perkiraan sisa hidupnya saja tinggal seminggu lagi. Postman pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih karena dia akan segera mati. Terlihat dari raut wajahnya yang dia sangat sedih dengan musibahnya kali ini. Tapi sepertinya dia berusaha untuk tetap kuat. Sesampainya di rumah, postman itu dikejutkan dengan sesosok orang yang sangat mirip dengan dirinya. Postman bertanya dengan laki-laki itu untuk memberitahu siapa dirinya. Tapi sepertinya laki-laki itu tidak menjawab dengan jujur. Pria itu menjawabnya dengan asal dan menyuruh postman itu menyebutnya dengan sebutan iblis. Jadi di sini kita sebut saja pria misterius itu dengan sebutan iblis. Iblis itu memberitahu kepada postman kalau dia akan mati besok. Postman yang terkejut mendengar ucapan iblis itu bilang kalau dia tidak mau mati. Iblis itu langsung mengiyakan perkataan postman yang tidak mau mati. Iblis berkata kepada postman, jika tidak mau mati ada caranya. Lalu iblis itu memberitahukan caranya kepada postman. Caranya adalah postman harus bikin perjanjian kepada iblis itu untuk rela menghapus sesuatu dari dunia ini dan ditukar untuk hidupnya selama 1 hari. Tapi buruknya di sini adalah postman tidak bisa menentukan sesuatu apa yang harus dihapus dari dunia ini. Yang menentukan adalah iblis itu dan postman hanya diminta setuju atau tidak. Jika setuju, maka hidupnya akan diperpanjang selama 1 hari. Jika tidak setuju, maka dia akan mati pada hari itu. Saat di tengah obrolan dengan iblis, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk. Itu adalah dari bosnya, postman di tempat kerja. Dan postman itu meminta kepada bosnya untuk tidak bekerja selama seminggu ini. Setelah panggilan itu ditutup, iblis itu berkata untuk menghapus handphone dari dunia ini. Iblis itu menyentuh postman untuk melakukan panggilan terakhirnya karena handphone akan segera dihapus dari dunia ini. Postman terlihat kebingungan mau menelpon siapa karena dia benar-benar hidup sendiri. Ibunya telah lama meninggal dan dia tidak dekat dengan ayahnya. Iblis itu pun berbaik hati untuk menunda penghapusan telepon sampai esok hari. Lalu iblis pun menghilang dengan sekejap dari rumah postman. Keesokan harinya, postman bertemu dengan mantan pacarnya yang tidak disebutkan namanya. Ternyata pilihan postman untuk terakhir kalinya menggunakan telepon adalah menelpon mantan pacarnya dan mengajaknya bertemu. Lalu scene berlanjut ke arah mundur di mana kita diperlihatkan adegan saat detik-detik ibunya postman meninggal dunia. Ketika ibunya sudah meninggal, datanglah ayahnya postman dan memberikan arloji kenangan istrinya itu. Tapi di sini kita jadi tahu bahwa hubungan postman dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Bahkan postman marah dengan ayahnya yang tidak pernah mengunjungi ibunya itu saat dirawat di rumah sakit. Inilah alasan postman lebih memilih menelpon mantan pacarnya ketimbang ayahnya untuk terakhir kalinya menggunakan HP sebelum dihilangkan dari dunia ini. Mereka berdua pun makan bersama dan bercerita satu sama lain karena sudah lama tidak bertemu. Lalu Shin diajak mundur lagi di saat mereka berdua baru kenal. Ternyata mereka bisa saling kenal karena adanya telepon. Pacarnya postman pernah salah sambung menelpon ke telepon rumahnya postman yang sedang asik menonton film. Mereka ternyata satu kampus dan akhirnya lanjut bertemu di kampus karena salah sambung itu. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menjadi pacar. Lalu scene kembali lagi di waktu yang sekarang.
Postman bertanya kepada mantannya itu, pada akhirnya kenapa kita bisa putus? Mantannya hanya menjawab, kita putus bukan karena kita saling membenci. Lalu berlanjut, Postman mengantarkan mantannya kembali pulang ke rumahnya. Saat sudah berada di depan rumah mantannya, Postman baru berkata jujur bahwa dia terkena kanker otak yang sudah cukup parah dan umurnya sudah tidak akan lama lagi. Sontak saja ini membuat mantan pacarnya itu kaget dan juga bersedih mendengar berita ini, dan Postman pun kembali ke rumahnya. Saat perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba iblis itu muncul lagi lalu menghapus handphone dari dunia ini. Terlihat bukan handphone Postman itu saja, tapi semua yang berhubungan dengan handphone menghilang. Jadi seakan-akan handphone tidak pernah ada di dunia ini. Postman teringat perkataan mantannya tadi saat sedang makan bersama. Mantannya mengatakan, jika tidak ada telepon mungkin kita tidak akan saling kenal. Karena memang mereka berdua saling kenal pertama kali melalui handphone. Karena handphone telah dihapus dari dunia, maka kenangan mereka berdua pun juga ikut terhapus. Mantannya itu tidak pernah mengenal Postman dan menganggapnya sebagai orang asing. Di tengah perjalanan pulang, iblis itu datang lagi menemui Postman dan bertanya, apakah kamu ingin hidup satu hari lagi? Jika Postman memilih untuk hidup satu hari lagi, maka harus ada sesuatu lagi yang menghilang dari dunia ini. Dan iblis itu pun memilih menghilangkan film dari dunia ini. Itu tandanya, Postman akan kehilangan sahabatnya juga yang pemilik toko penyewaan film. Karena di scene berikutnya, kita dibawa mundur di mana adegan Postman bertemu dengan sahabatnya itu pertama kali, yaitu Tatsuya. Mereka bertemu pertama kali juga di kampus. Saat itu, Postman melihat ke arah sahabatnya yang sedang membaca majalah dan menanyakan kepadanya, kamu juga suka film bukan? Dia pun menjawabnya dan berkata sangat suka. Mereka berdua akhirnya bersahabat baik karena mereka memiliki hobi yang sama, yaitu film. Tiap hari, sahabatnya itu selalu meminjamkan film-film terbaru kepada Postman untuk ditonton. Dan sahabatnya itu pernah berkata kepada Postman seperti ini, tidak ada akhir dari film. Makanya itu, persahabatan kita akan terus berjalan. Lalu adegan berlanjut dan kembali ke waktu yang sekarang. Postman mengunjungi toko temannya itu untuk meminjam film. Postman berkata kepada sahabatnya, jika hari ini adalah hari terakhir aku hidup, film apa yang akan kau pinjamkan kepada aku untuk aku tonton? Sahabatnya yang belum mengerti maksud Postman masih menghiraukan perkataan Postman. Barulah saat Postman berkata dia akan mati karena mengidap penyakit kanker otak, sahabatnya itu mencari film yang sangat ia sukai untuk Postman tonton. Sahabatnya terlihat bersedih sambil mencari film-film yang sangat ia sukai untuk ditonton oleh Postman yang terakhir kalinya. Sampai-sampai karyawannya datang dan ingin membantu untuk mencari film, tapi tidak ketemu juga. Lalu iblis itu bertemu lagi dengan Postman. Postman melakukan negosiasi kepada iblis itu untuk tidak menghapus film, tapi hapuslah sesuatu yang lain. Iblis itu pun marah dan tidak suka dengan negosiasi dan langsung menghilangkan film pada saat itu juga. Padahal yang kita tahu, sahabatnya Postman belum berhasil menemukan film yang akan diberikan kepada Postman. Lalu dengan rasa penasaran, Postman pun pergi ke toko film sahabatnya itu. Di sana ia mendapati toko film sahabatnya perlahan berubah menjadi toko buku. Lalu terlihat sahabatnya yang sedang merapikan toko buku, tapi ternyata sahabatnya juga sudah tak mengenal Postman. Lalu kita juga ditunjukkan kenangan masa lalu Postman yang juga berubah, di mana Postman dan Tatsuya, sahabatnya itu tidak pernah kenal sama sekali. Adegan berlanjut. Saat Postman tiba di rumahnya, iblis itu sedang bermain dengan kucing di rumahnya. Iblis itu berkata, untuk selanjutnya akan menghapus kucing dari dunia ini. Postman hanya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Karena kucing adalah hewan yang sangat ia sayangi. Bahkan bukan hanya dia saja, tapi almarhum ibunya juga sangat menyayangi kucing. Waktu berjalan mundur lagi, memperlihatkan ibunya yang masih hidup, yang sangat menyayangi kucing, begitu juga dengan Postman. Ini akan menjadi berat, bagaimana jika kucing dihapus dari dunia ini? Apakah kenangan Postman bersama ibunya yang sangat menyayangi kucing juga akan ikut menghilang? Kita juga diperlihatkan adegan saat Postman membaca surat terakhir yang ditulis ibunya untuk dirinya sebelum ibunya meninggal. Isi suratnya sangat bikin kita bersedih. Isi suratnya menunjukkan rasa kasih sayang ibunya kepada Postman. Ibunya bilang saat Postman terlahir ke dunia itu adalah kebahagiaan terbesar ibunya. Postman benar-benar bingung. Apakah bisa menerima dengan ikhlas jika kucing dihilangkan dari dunia, maka kenangan bersama ibunya juga akan hilang. Lalu Postman sepertinya meminta kepada iblis itu untuk mengembalikan semuanya dan Postman bisa menerima kematiannya. Semuanya telah kembali, mantan pacarnya dan sahabatnya pun ada lagi. Lalu untuk terakhir kalinya, Postman mengunjungi mantan pacarnya untuk terakhir kalinya sebelum nanti ia mati.
Dan mantan pacarnya lalu memeluknya dan mengucapkan kata-kata kalau dia bangga pernah kenal dan bertemu dengan Postman. Begitu juga sahabatnya. Postman mengunjungi sahabatnya yang juga untuk terakhir kalinya sebelum Postman meninggal. Lalu film pun ditutup dengan menunjukkan adegan Postman bersepeda menikmati sisa hidupnya bersama seekor kucing kesayangan ibunya. Selesai. Sebenarnya ya, detail film ini masih banyak yang belum bisa saya jelaskan di sini. Jadi aku berharap kalian nonton saja langsung filmnya, karena film ini benar-benar akan membuat kalian sedih jika ditonton secara langsung. Aku sediakan juga link download filmnya di deskripsi ya. Kalian bisa cek sih. Dan kalian juga bisa langsung klik dan download saja nanti di sana. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jika kalian menyukai videonya, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tak ketinggalan saat aku mengupload video terbaru lainnya. Selalu jaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.